Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu penipuan dan juga hoax. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu penipuan dan juga hoax. Nah, pengertian mendasarnya sendiri di sini saya sudah menyiapkan pengertian dari Undang-Undang Dasar yang dimana sudah tertera dalam pasal 378 KUHP yang berisikan penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang, dan kekayaan. Nah, dari penjelasan ini kita mengetahui bahwasanya di mana penipuan ini merupakan suatu tindak kriminal yang dalam artian umumnya ingin menguntungkan diri sendiri. Teman-teman tentu pernah mengalami hal seperti ini, seperti halnya penipuan dan juga hoax. Setelah mengetahui apa sih itu penipuan dan juga hoax, tentunya kita sebagai umat Islam atau umat muslim harus mengetahui bagaimana sih tindakan yang benar ketika kita menjadi pemeran dari mana muslim itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa, sebenarnya sudah ada banyak ayat yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti ini. Nah, salah satu contohnya yaitu pada surat An-Nisa ayat ke-29 dengan bunyi artian sebagai ini: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, dari sepenggal ayat ini tentu teman-teman harus memahami bahwasanya sebuah tindakan kriminal itu sudah berada di luar dari jangkauan ini. Artinya teman-teman jika tidak ingin mengalami hal penipuan atau hoax, harusnya teman-teman harus bisa melakukan sebuah perniagaan atau jual beli yang berlaku dengan cara suka sama suka, atau tidak mengambil suatu harta seseorang dengan cara yang batil. Nah, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Tentu Allah merupakan Tuhan yang menyayangi semua hambanya jika hambanya mau menjalankan semua perintahnya dengan baik. Nah, contoh penipuan dan hoax ini tentu banyak sekali teman-teman. Penipuan dan juga hoax ini bisa terjadi di dunia maya dan juga dunia nyata atau dunia yang kita jalankan sehari-hari. Nah, contoh dari kedua kasus ini, teman-teman biasanya paling banyak menemukan jika di dunia maya itu biasanya terdapat di dunia jual beli online dan juga berita hoax. Nah, pada dunia jual beli online, kasusnya ini sudah ada banyak sekali. Teman-teman pasti mengetahui lah salah satunya. Seperti halnya ketika teman-teman membeli suatu barang, lalu si penjual ini menipu teman-teman dengan tidak memberikan barang sesuai apa yang diinginkan, atau malah lebih parahnya lagi atau buruknya lagi, teman-teman bisa tidak diberikan barangnya atau hanya diambil uangnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh kasus penipuan di dunia maya. Untuk hoax sendiri, berita hoax itu merupakan berita yang tidak benar adanya atau belum valid atau masih rekayasa. Tentu ada banyak sekali berita-berita hoax yang bertebaran di dunia maya. Maka dari itu sebagai umat muslim kita harus mengetahui atau harus memiliki tindakan di mana kita harus bisa memfilter semua berita yang ada di dunia maya, karena tidak menutup kemungkinan semua berita itu hanyalah
rekayasa belaka agar orang-orang bisa kisruh. Selanjutnya pada contoh ke dunia nyata ini, teman-teman pasti mengetahui juga penipuan di dunia nyata ini sangat banyak. Penipuan terhadap dunia maya ini ada banyak. Salah satu contohnya adalah utang piutang dan juga pinjam meminjam. Nah, bagaimana sih contohnya itu? Nah, contoh penipuan dalam utang piutang ini contohnya seperti semisal saya ingin meminjam uang kepada Anda, lalu Anda memberikan uang kepada saya karena kasihan. Nah, saya menjanjikan akan membayar utang tersebut dengan menjual rumah. Lalu saat sudah jatuh tempo, saya malah pergi dan tidak memberi kabar sama sekali. Nah, tentu ini sudah menjadi hal utang piutang atau pinjam meminjam uang yang merupakan penipuan. Tentu teman-teman yang sudah meminjamkan uang akan merasa sangat kecewa, dan itu sudah menjadi hal kriminal di mana saya sebagai pelaku penipuan sudah mengambil harta dengan cara memaksa, atau bukan memaksa sih, dengan cara menipu muslihat. Nah, seperti itu teman-teman, contoh dari penipuan atau hoax dalam dunia. Lalu bagaimana sih cara kita umat muslim mencegah hal-hal tersebut? Selanjutnya kita akan membahasnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kita sebagai umat muslim mengetahui bagaimana cara untuk menghentikan atau melindungi diri sendiri terhadap adanya penipuan atau hoax. Di sini saya akan membagi dua, yaitu dunia maya dan dunia nyata. Oke, pertama, tentu sebelum kita ingin melakukan aktivitas apapun itu, kita harus berdoa. Berdoa di sini berdoa yang standar saja, seperti halnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Nah, dengan begitu teman-teman akan melaksanakan atau melakukan aktivitas ini berdasarkan niatan terhadap Tuhan. Nah, setelah kita berdoa untuk melakukan aktivitas sehari-hari di dunia maya ini, tentunya kita sebagai seorang muslim harus memiliki yang namanya privasi. Privasi di sini tentu teman-teman mengetahui apa sih itu privasi. Nah, terkadang ada banyak sekali orang-orang di luaran sana, atau mungkin teman-teman sendiri yang mudah membagikan suatu informasi yang sifatnya berprivasi. Nah, di sini tentu ini sangat berbahaya teman-teman, karena privasi itu merupakan hal yang sangat hal yang sangat penting bagi teman-teman. Jadi usahakan tidak untuk men-share atau membagikan sebuah informasi dengan mudah atau gampangnya terhadap dunia maya, apalagi di sosial media seperti di WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tentu ketika teman-teman sudah memposting suatu hal yang sifatnya privasi, di sini terkadang ada seseorang yang jika ada seseorang yang memiliki niatan jahat, tentu akan menggunakan kesempatan tersebut dengan melihat atau membaca atau menerima data dari postingan privasi tersebut. Maka dari itu teman-teman harus hati-hati. Yang kedua, yaitu jangan mudah menelan sebuah informasi. Di sini menelan sebuah informasi dengan saking banyaknya di dunia maya, harus bisa dipilah satu-satu. Teman-teman harus bisa memilih sebuah informasi yang ada faktanya dan valid. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati ya, jangan mudah menelan sebuah informasi. Nah, lalu yang ketiga berkaitan dengan yang cara kedua, yaitu memfilter informasi. Memfilter di sini yaitu menyaring semua informasi yang banyak yang teman-teman terima di dunia maya, harus teman-teman filter, di mana teman-teman bisa mencari sebuah perbandingan dari referensi-referensi
yang ada di dunia maya. Contohnya, teman-teman bisa mencari seperti di situs ini, situs itu. Kan ada banyak situs-situs di internet. Nah, teman-teman bisa membandingkan semua itu dan mengecek apakah informasi ini valid atau tidak. Nah, lalu yang keempat, jika di dunia maya, teman-teman bisa mengikuti forum yang jelas, seperti mengikuti grup-grup yang berkutik untuk berdiskusi dalam bidang berita-berita terkini. Nah, tentu pada forum tersebut kita akan mendapatkan banyak informasi yang sifatnya valid atau tidak valid. Nah, tidak validnya itu tentunya akan berdampak positif, karena dalam pembahasan tersebut teman-teman nanti akan diberitahukan bahwa ini merupakan berita yang tidak valid, teman-teman jangan percaya. Nah, dari situ teman-teman bisa mendapatkan tambahan informasi dan bisa membagikan informasi tersebut kepada teman-teman yang lain, bahwasanya informasi yang sudah tercap dengan hoax itu bisa teman-teman beritahukan. Jadi, hey, itu merupakan informasi yang hoax, jadi jangan percaya. Nah, lalu yang kelima ini, tidak ikut menyebarkan berita hoax. Nah, maksud saya yang keenam, tidak ikut menyebarkan berita hoax. Sebagai teman-teman kalau sudah mengikuti kelima cara sebelumnya, tentu teman-teman pasti tidak akan menyebarkan berita hoax ini dengan mudah. Jikalau teman-teman ingin menyebarkan, maka sebarkanlah dengan niatan positif, dengan niat untuk memberitahukan bahwasanya berita ini merupakan berita hoax. Seperti itu teman-teman untuk yang dunia maya. Lalu bagaimana sih untuk yang dunia nyata sendiri? Nah, seperti yang sebelumnya sudah diterangkan bahwasanya contoh dari dunia nyata ini ada banyak sekali. Nah, pertama, seperti di dunia maya, sebelum kita melakukan aktivitas, ada baiknya kita, atau bukan ada baiknya ya, wajib memang untuk melakukan berdoa kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua aktivitas yang kita lalui sifatnya sudah ada niatan untuk menjalankan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah. Nah, jika sudah mendapat ridho oleh Allah, tentu semua aktivitas kita akan berdampak sangat baik. Nah, yang kedua, caranya itu sama halnya dengan sebelumnya, itu tidak mudah mendengar atau percaya ucapan seseorang. Terkadang teman-teman pasti mendengarkan suatu percakapan di suatu tempat, misal ada si A dan si B, dan teman ini merupakan si C. Nah, si A dan si B ini sedang ngobrol atau sedang membicarakan suatu berita yang hangat, tapi teman-teman tidak mengetahui apakah berita itu benar atau tidak. Nah, di sini peranan teman-teman sangat penting, yaitu untuk tidak langsung mempercayakan atau percaya terhadap berita itu. Maka dari itu, cara yang ketiga ini sangat penting, yaitu teman-teman harus memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas ini bukan tentang pengetahuan seperti matematika, fisika, kimia, apa-apa, bukan seperti itu teman-teman. Jadi berpengetahuan yang luas ini cukup dalam hal penyaringan suatu informasi atau memiliki informasi mendasar. Nah, setelah itu teman-teman harus juga bisa memfilter informasi-informasi yang ada. Informasi-informasi ini difilter semuanya, teman-teman cari tahu kebenarannya. Nah, kalau sudah teman-teman merasa hal tersebut atau berita tersebut sudah memang baik, teman-teman bisa menyebarkannya lagi dalam niatan baik juga. Nah, lalu yang kelima, yaitu yang terakhir, mencari sumber informasi. Nah, di sini mencari sumber informasi ini sangatlah penting, karena di dunia ini sangat banyak ya, terkadang kita menemukan seseorang yang bercerita seperti ini, lalu menceritakannya lagi, dan diceritakan lagi. Nah, perjalanan menceritakan tersebut tentu akan banyak mengalami perubahan-perubahan. Nah, tentu perubahan-perubahan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkadang tidak valid atau tidak benar. Nah, peranan teman-teman di sini sangat penting juga, yaitu teman-teman harus mencari informasi sumbernya itu di mana.
teman-teman bisa mencari tahu, seperti bertanya dari mana informasi ini ada, dari mana, siapa orangnya. Nah, di situ teman-teman harus mulai aktif dalam mencari sumber informasi agar semua informasi yang teman-teman dapat itu sifatnya valid dan juga tepat. Nah, teman-teman, itu merupakan beberapa pembahasan tentang topik dari penipuan dan hoax. Nah, di sini saya harap dengan adanya video ini atau pembahasan ini teman-teman bisa lebih mengerti bagaimana sih cara kita melindungi diri dari penipuan dan juga hoax. Ya, mungkin itu saja dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.